Jangan kasih kendor, jangan kasih kendor. Shalom. Salam, selamat pagi ya Buna. Terima kasih untuk semua dukungan doa Bapak Ibu sekalian, Pak Mardani, Bapak Selamat Gunnar, Pak pagi Bonis, ya Pak Buna. Gusman. Terima kasih Puji ya. Tuhan udah sehat ya Buna ya. Puji Tuhan, semua berkat karena dukungan doa para sahabat viewers yang luar biasa, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, dan semua karena kasih setia Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Sakit ya. Amin. Kemarin memang iya Bu. Jadi ya apa namanya langsung benar-benar nggak bisa bangun. Semua secara manusia badan nggak kuat, kepala goyang-goyang, kenyang-kenyang gitu, muter-muter gitulah pokoknya. Ya tapi Buna apapun sakit ya. sekarang Buna sudah sembuh. sakit ya. Kemarin sudah sakit, sekarang sudah sembuh. Karena semua Semalam nggak doakan PW ya. Abuna kemarin itu. Jadi langsung habis saya tinggal Semalam voice nggak PW note. ya. Iya, kemarin nggak ada BW. Apa namanya? Aku pun juga Kemarin habis tinggalin voice note langsung tepar. Langsung istirahat. Ya puji Tuhan ya. Tapi kita boleh percaya bahwa kalau kita datang ke baitnya Tuhan dengan hati bersyukur ya, Tuhan akan memberikan kita satu perasaan yang indah, yaitu sekalipun keadaan tidak baik kita bisa mengatakan Tuhan baik. Sekalipun keadaan sedang tidak menentu, Tuhan memberikan perasaan sesuatu yang benar-benar berharga untuk kita ya. Walaupun di bulan-bulan ini ada banyak kabar duka cita, tetapi dari situlah kita boleh belajar untuk semakin memperhatikan dan juga melihat nilai-nilai keberhargaan dalam diri manusia. Ya, untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sahabat viewer sekalian, kita mulai dengan tepuk tangan meriah yuk. Bu Duma semuanya. Shalom. Halo, selamat pagi Buna. Iya, puji Tuhan ya. Oh, ada Kak Deren sudah masuk. Haleluya. Bu Dora Gunawan, Pak Hendri dan juga Pak Jusman. Ya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Terima Tuhan ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ya karena masih ada sekitar 2 sampai 3 menit. Tapi biarlah kita semua mempersiapkan diri dengan baik supaya kita bisa menerima berkat Tuhan secara utuh dan sempurna buat kita ya. Hari ini anak-anak kita dan cucu-cucu kita, Bapak Ibu mungkin masih ada yang mengikuti ujian ya, sama seperti anak-anak kami juga sedang ujian. Kita mau doakan mereka juga. Haleluya, puji nama Tuhan, dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu ya, yang sudah memberikan ucapan turut sepenanggungan bagi almarhum Bapak William dan juga untuk almarhum ayahnya Ibu Hirma ya. Terima kasih banyak, perhatian seperti itu yang berarti buat setiap kita ya, jikalau ada seseorang yang sedang mengalami sesuatu di luar dari rencana manusia ya. Tapi kita boleh percaya kita punya Allah yang apa saudara? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos dulu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk hadiratnya. Nah, siap ya, sudah siap Alkitabnya dan buku catatannya. Mari kita satu di dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersuka cita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya bagi orang-orang yang mengandalkan-Mu adalah orang-orang yang akan menerima berkat surgawi, menerima pertolongan dari Yang Maha Kudus, Yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat dan ajaib. Engkau yang telah menganugerahkan kami keselamatan, memberikan kami penghiburan melalui Roh Kudus-Mu, kami ucapkan terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terimalah pujian penyembahan kami ditujukan hanya bagi-Mu ya Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita datang ke baitnya yang kudus saudara. Kita memuji dengan segenap hati dan rasa syukur, dan kita boleh percaya bahwa rohnya dicurahkan atas kita dan sukacita Tuhan berlimpah dalam hati kita.
baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Ayo kita bersuka cita, akan bersorak-sorai sambil bertepuk tangan memuji Dia. Akan bersorak-sorai, tersenyumlah saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, amin. Yes. Apapun yang terjadi tetaplah bersyukur, Bapak Ibu, sahabat BW terkasih ya. Sekali lagi, apapun yang terjadi tetaplah bersyukur kepada Tuhan, karena tidak ada yang sebaik Dia dalam melimpahkan kasih setianya untuk kita semua. Untuk itu saudara, mari sama-sama kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Masih di Ayub pasal yang ke-6. Iya. Ayub pasal yang ke-6. Nah ini biasanya bagus nih pembahasannya untuk anak-anak ya, atau anak-anak muda yang maklum kalau dalam pergaulan kan pasti butuh teman, butuh sahabat gitu ya. Tapi sebenarnya ada pesan yang sangat-sangat baik kalau misalnya setiap anak muda itu bisa memiliki sebuah persahabatan sebenarnya. Tapi kan apakah setiap persahabatan itu akan menghasilkan sesuatu yang baik dan juga berguna dan bermanfaat? Ya tidak, tentu tidak ya. Karena tidak semua orang bisa menjadi sahabat yang baik ya. Nah kita mau baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih. Di Ayub pasal 6 ayat yang ke-14. Kita mulai ayat yang ke-14 ya.
Oke, sebentar ya. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir renyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju mencair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus selalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya, tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat takutlah kamu. Pernahkah aku berkata berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Iya, sampai di situ ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, sahabat BW terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tidak semua persahabatan akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan atau juga memuaskan. Di sini Ayub menceritakan dan mengungkapkan isi hatinya tentang persahabatan dia dengan para sahabatnya yang datang. Ada kekecewaan di situ, ya. Dan sebenarnya saudara, ini bisa menjadi luka yang terdalam. Kenapa? Karena kalau luka dari musuh itu biasa, tapi kalau luka dari sahabat, waduh, itu rasanya mancelangnya itu sampai ke dalam, ya. Sakitnya itu sampai nang jero gitu, kalau orang Jerman bilang ya, nang jero gitu. Jadi sampai dalam gitu, sampai jeroannya gitu. Karena apa? Kita mengharapkan sesuatu dari orang yang kita harapkan mengerti, tetapi justru menyakiti hati gitu. Ayat 14 sampai 17 ini adalah gambaran para sahabat Ayub yang digambarkan seperti sungai musiman gitu. Ya. Seperti sungai musiman. Ada satu kata kunci namanya nahal. Nahal itu adalah sungai musiman, sungai kecil yang mengalir sementara. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada. Jadi kalau ada satu musim di mana pada saat musim kemarau dia harusnya ada, malah kering. Nanti pada saat musim hujan malah ada gitu. Jadi atau sebaliknya. Pokoknya sungai ini justru ada pada saat-saat tertentu, tapi justru pada saat dibutuhkan malah nggak ada. Kira-kira demikian. Seperti yang saya bilang, ketika musim kemarau dia ikut kering. Harusnya kan ada airnya. Tapi justru musim hujan dia malah jadi sungai yang mengalir. Karena apa? Karena airnya ada di situ. Saat dibutuhkan airnya justru hilang. Ya, ini kan sesuatu yang mengecewakan ya saudara. Jadi ini adalah sebuah fakta kehidupan bahwa manusia, ya, manusia seringkali mengecewakan. Bukan berarti setiap manusia pasti mengecewakan. Ini jangan salah. Saya pernah terjebak dalam satu momen rentan waktu, saya tidak pernah percaya dengan yang namanya manusia. Ini aneh. Saya cukup aneh waktu itu. Jadi saya mengatakan gak ada manusia yang bisa dipercaya. Saya tanpa sadar saya mengatakan, berarti saya mengatakan diri saya juga gak bisa dipercaya gitu saudara. Ya, jadi kita tidak boleh memperkatakan sesuatu hanya karena kita merasa kecewa yang begitu dalam. Saya pernah dikecewakan oleh orang yang dekat banget sama saya percaya banget gitu ya. Malah justru dari orang tersebut yang memberikan satu peristiwa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tapi saya saat ini bersyukur kalau melalui peristiwa itu Tuhan temukan saya. Kalau tidak ada itu, saya mungkin tidak ditemukan oleh Tuhan. Saya tidak akan ada di sini, saya tidak akan dipertemukan Tuhan kepada Bapak Ibu. Mungkin saya tidak akan menjadi hamba Tuhan. Jadi oleh karena peristiwa itu yang begitu dalam dan menyesakkan saya bertahun-tahun, saya benci dengan yang namanya pergaulan, saya benci dengan yang namanya persahabatan, saya tidak percaya dengan manusia. Dari situlah justru Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, dan akhirnya Tuhan bawa saya sampai di titik ini. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah sampai di titik ini. Jadi jikalau saudara atau Bapak Ibu dan sahabat BW terkasih semua belum sampai di titik ini, hari ini sudah diberikan satu pengetahuan bahwa persahabatan
itu bisa mengecewakan jikalau dengan manusia. Tetapi kalau kita membangun persahabatan dengan pribadi Allah, maka dia tidak akan pernah mengecewakan. Itu sebabnya salah satu mazmur yang Daud tulis di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau menerimaku. Ya. Jangan jadikan manusia sebagai sumber utama pengharapan kita, saudara. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam berumah tangga. Kenapa Abuna? Kalau kita menjadikan manusia sebagai sumber pengharapan, kita pun sudah salah dari awalnya. Saya pikir dia begini, ternyata begitu. Pasti begitu, saudara. Ya. Yang masih mendengar firman Tuhan boleh angkat tangannya. Boleh lambaikan tangan, kasih jempol. Aku punya Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus. Coba taruh di dalam dada sini dan letakkan, dan benar-benar diletakkan di sini. Jadi jangan pernah mengatakan engkau sendirian. Itu benefitnya. Ketika saya membenci peristiwa yang diakibatkan oleh sahabat lama saya, itu benar-benar saya dibuat menjadi orang yang membenci, orang yang munafik, orang yang tersenyum di balik luka, orang yang tertawa di balik dendam. Gak ada damai sejahteranya sedikit pun. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya mengambil keputusan untuk membangun hubungan yang intens dengan Roh Allah, saya memperbaiki kehidupan saya. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, dianggap ini atau dianggap itu, sekarang saya hanya berserah kepada Tuhan. Sampai akhirnya disitulah titik di mana Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan dan akhirnya menjadi gembala sidang sampai hari ini. Bahkan sampai dikirim ke tanah suci berkali-kali. Itu semua adalah apa? Perbuatan sahabat saya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau manusia tidak bisa. Manusia hanya bisa memanfaatkan kita. Tetapi selama kita bermanfaat, kita pasti dimanfaatkan oleh manusia. Tapi jika Tuhan bukan hanya bisa menggunakan atau memanfaatkan talenta kita, tapi Tuhan bisa dan sanggup menjadikan seorang manusia yang tidak bermanfaat diubah menjadi bermanfaat. Karena ketika kita manusia membangun relasi persahabatan dengan Allah, maka peristiwa inkarnasi 2026 tahun yang lalu itu terjadi. Terlebih lagi ketika kita memahami firman-firmannya, itu yang akan memanusiakan ilahi kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan sahabat BW terkasih, jangan jadikan manusia sebagai sumber utama pengharapan. Karena manusia terbatas. Waktunya di dunia terbatas, tenaganya terbatas, kepintarannya terbatas, kesehatannya terbatas. Tidak dengan Tuhan yang kita panggil dalam nama Yesus Kristus. Ingat saudara, jangan bersahabat dengan sinyal wifi atau internet, karena bisa jadi pas dibutuhkan justru hilang. Bersahabatlah dengan Tuhan. Jangan bersahabat dengan sosial media, jangan bersahabat dengan game-game yang menurut kita bisa menghibur kita, karena suatu saat itu bisa menjatuhkan dan menghancurkan kita. Tetapi tidak dengan pribadi Tuhan. Justru ia rela dihancurkan di dunia ini supaya ia menebus dosa saudara dan saya, dan kita mengalami kebangkitan di dalam Dia, dan kita beroleh kemenangan, bahkan mahkota kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi mari kita mulai hari ini. Kita mulai dengan apa? Dengan rasa syukur. Kita mulai biasakan, Tuhan, aku bersyukur, aku memiliki Engkau. Mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Mulai hari ini aku mau selalu belajar mengucapkan
Rasa syukurku kepadamu karena aku masih memiliki Yesus Kristus dalam kehidupanku. Aku mau belajar untuk terus memikirkan masih ada perbuatan tanganmu yang dahsyat dan luar biasa menopang hidupku. Ajarlah setiap kami ya Tuhan Allah kami yang hidup. Ajarlah kami untuk selalu berpusat dan berharap hanya kepadamu, melebihi daripada yang lainnya, lebih daripada manusia. Engkau dapat menggunakan semua instrumen dalam kehidupan ini sebagai saluran berkat-Mu. Tapi jangan sampai aku salah menilainya. Sesungguhnya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkatiku adalah orang-orang pilihan-Mu. Dan aku tidak boleh lebih memilih orang-orang itu lebih dibandingkan Engkau. Engkaulah satu-satunya pengharapanku ya Yesus. Sekarang sampai selama-lamanya Engkaulah sahabatku yang sejati, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Aku berdoa saat ini untuk semua yang telah bersepakat, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom, merendahkan diri di hadapan tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau melihat apa yang mereka butuhkan saat ini. Aku percaya bahwa pertemuan pribadi dengan Roh-Mu yang kudus di pagi ini akan menghadirkan satu kuasa lawatan hadirat Allah yang akan menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, menghibur yang berduka, dan menguatkan yang lemah, membangkitkan yang putus asa. Engkau ada di setiap pekerjaan, Engkau ada di setiap pelayanan, Engkau ada di setiap rumah tangga, Engkau ada di setiap keluarga, Engkau ada di setiap pergaulan, Engkau ada di setiap tantangan dan pergumulan. Sebab Engkau Allah yang maha hadir. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat BW terkasih, bukalah tanganmu, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah kekuatan yang baru, cinta kasih setia Tuhan Yesus, karena ialah satu-satunya sahabatmu yang sejati. Maka tetaplah menjadi sahabatnya hingga ia datang yang kedua kali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, memberimu kepintaran, kecerdasan, kecermatan, ketelitian bagi yang akan ujian, memberimu berkat-berkat baru yang tak tersentuh oleh belalang-belalang pelahap bagi yang bekerja. Keluarga kami, tempat wilayah kami, bangsa negara kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang menjadi sahabat Tuhan Yesus sejati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat mempersiapkan ujian anak-anak dan cucu-cucu ya. Dan juga selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abu. Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Abuna Abuni, Bapak Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Amin. Abuna, Abuni. Masih abun-abun. Kasih Abuna. Terima kasih. Oke, sama-sama kita tutup, jangan kasih kendor ya. 3, 2, 1. Baik. Jangan kasih. Jangan kasih kendor. kendor. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.